Ervan. Setelah Mas Santoso itu Mas Ervan. Ya. Kira-kira sudah siap? Oke, Bu. Oke. Boleh Mas Ervan dulu aja. Ya. Silakan Mas Ervan. Siap. Sudah tampil Pak semuanya nih Pak, screen saya? Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Pak. Jadi produksi saya adalah kompor induksi tenaga matahari. Saya sebenarnya ada dua anggota. Namun anggota saya Pak Angga sudah resign, jadi saya sendiri sekarang. Lalu ide pertama untuk produk ini adalah saya memanfaatkan energi matahari untuk disimpan ke dalam baterai dan selanjutnya digunakan untuk kompor. Jadi kompornya bertenaga dari matahari, energi matahari, fotovoltaik Pak. Nah, konsep awalnya seperti ini. Jadi kita mempunyai set fotovoltaik seperti ini, terus dikontrol oleh solar controller. Selanjutnya disimpan ke dalam aki dulu sebelum digunakan langsung ke kompor. Jadi saat malam ataupun situasi redup kita masih bisa menggunakan kompor. Selanjutnya implementasi yang saya lakukan seperti ini. Jadi fotovoltaiknya ini yang kita gunakan dua panel setelah beberapa kali percobaan. Saya pertama mencoba dengan satu panel yang besar, namun arusnya kurang, jadi saya buatkan seperti ini, diganda. Aki yang digunakan terakhir adalah aki mobil. Pertama saya gunakan aki kecil ini dua, namun gagal. Selanjutnya dengan aki single sama gagal, terakhir dengan aki ini Pak. Solar controllernya seperti ini. Jadi ini dapat mengatur arus ataupun tegangan yang masuk ke fotovoltaik ke dalam baterai, bisa menyimpan dalam baterai dan bisa outputnya ke kompor. Syarat yang saya tekankan ini adalah solar controllernya dapat mengisi optimal baterai selama siang hari, lalu dapat memanaskan air 250 ml ke 100 derajat Celcius paling lama 3 menit. Itu syarat saya di user requirement. Untuk di sistem requirement saya masih menggunakan versi 0,19.2. Jadi ini masih purwarupa, belum alpha, masih beta. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi boardnya masih kecil dengan komponen-komponen yang terbilang murah. Jadi kita menggunakan komponen-komponen dasar. Lalu ada IC voltage controller untuk mengatur tegangannya. Resistornya pun dapat dibeli di pasaran, jadi bukan barang-barang komponen yang langka, masih mudah dibeli. Semua barang-barangnya kita gunakan barang-barang dalam negeri kalau bisa. Terus kita menggunakan diode Zener untuk penahan arusnya. Lalu ini toroidnya, jadi induktornya menggunakan ring cincin. Untuk yang pertama ini adalah MOSFET-nya, kita gunakan dua MOSFET karena setelah saya coba ternyata untuk di tes kehandalan mengalami panas yang cukup tinggi, jadi saya gunakan dua untuk membagi. Terus ini ada IC yang saya bilang tadi, voltage regulator. Selanjutnya ini adalah kapasitor untuk filter dan untuk menstabilkan arus yang masuk, jadi tidak ada ripple. Ini untuk set bagian kompor. Sebelumnya tadi saya set untuk fotovoltaiknya, solar panel, jadi ada dua sistem. Nah, ini untuk memanaskannya. Ini baru berupa kumparan atau coil yang menggunakan kabel yang diputar, dililit. Seperti ini. Selanjutnya saya coba untuk memanaskan air yang tadi seperti saya bilang sebelumnya. Selama 3 menit harus mencapai 100 derajat Celcius. Ya.
kurang lebih seperti itu. Lalu masalah-masalah yang dihadapi yang saya sangat waktu kerja itu sangat terbatas karena saya mengikuti pelatihan internasional di PT Inti bersama TNI AU dan Politeknik Batam Rheinmetall. Jadi waktunya cukup menyita waktu karena setiap hari datang ke PT Inti. Jadi di dalam rencana kegiatan saya kemarin banyak hambatan yang saya alami seperti ini. Dalam memenuhi kebutuhan, saya banyak membeli baterai pertama. Terus saya menggunakan breadboard ataupun menggunakan panel PCB. Selanjutnya di implementasi saya pun akhirnya menggunakan perangkat-perangkat ISD, yaitu electrostatic discharge untuk keamanan komponen-komponen yang tadi saya beli. Nah, ini untuk trialnya saya karena sendiri, saya pun butuh bimbingan yang dekat, jadi tidak online, jadi saya perlu seorang ahli kemarin yang pernah ikut PLTS, yaitu Pak Dana di sini. Jadi saya mendapat banyak ilmu di sana, banyak solusi yang didapatkan. Lalu luaran yang saya state dalam proposal awal yaitu cetak biru rangkaian siap produksi. Jadi luaran yang pasti saya akan deliver adalah ini, cetak birunya, cetak biru rangkaian tadi. Biayanya saya tekankan di proposal yaitu 770.000 untuk satu unit. Namun dalam realisasinya karena banyak error dan trial maka menjadi hampir 2 kali lipat. Namun yang saya kurangi yaitu di rancangan 3 dimensi ini, karena awalnya saya ingin menggunakan cover atau casing dengan 3 dimensi printer. Saya coba menghubungi Pak Elan dulu kan, divisi pengembangan produk, pernah mempunyai 1 unit printer, namun ternyata tidak ada. Jadi saya cancel untuk membuat casingnya, dan saya tekankan kepada untuk baterai dan panel surya, karena kita berganti-ganti unit, tidak sekali jadi. Nah, jadi simpulan yang saya dapatkan seperti ini. Jika dibandingkan dengan kompor konvensional, jadi saya analogikan satu unit yang saya sebutin tadi 770.000 dengan kompor konvensional seharga 700.000 ditambah dengan tabung gas juga 700.000. Kita awal untuk pengalian bulanan menurut tarif dasar listrik PLN tahun 2020 sekitar Rp1.400 per kWh. Jadi pertama kita asumsikan dulu setiap hari itu penggunaan 2 jam kompor. Lalu setelah itu unit kompor saya menggunakan daya 180 watt. Jadi untuk menjadi kilowatt kita harus membagi dengan 1000 dulu, terdapat 0,18 kilo, dikalikan dengan total penggunaan yaitu 2 jam per hari, jadi 60 jam per bulan. Ini dikalikan harganya, harga per kilowatt hour ini. Jadi didapat ini 15.000 sekian untuk 1 bulan untuk kompor saya yang saya kembangkan. Sementara untuk yang kompor konvensional, di sini saya lihat harga tabung per Desember kemarin itu 150.000 lah dibulatkan per bulan. Kita asumsikan tiap bulan mengganti tabung. Sebenarnya bisa kurang dari 1 bulan, tapi saya state aja 1 bulan. Jadi untuk tahunan tinggal dikali 12. Jadi yang tadi harga tabung adalah 148.000 kali 12 segini, 1,7 juta per tahun. Sementara untuk saya dengan harga KWH tadi dikali 12 menghasilkan angka 150.000. Jadi rasionya 1:9 untuk kompor listrik yang dengan fotovoltaik dibandingkan dengan kompor konvensional. Jadi jika kita tambahkan rasio ini biaya tahunan dengan investasi awal, didapatkan seperti ini. Harga saya per tahun menjadi 160.000, sementara harga kompor dengan biaya penggunaan 3,2 juta. Jadi rasionya 1:3. Oke, saya kira terima kasih untuk presentasinya, dan jangan lupa jika ingin ikut kontes akhlak silakan tiap divisi submit videonya. Oke, demikian Pak.